Damai sejahtera Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal budi dan pikiran manusia, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Hidup di dalam tibu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah, demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi Dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikian firman Tuhan. Tentulah firman ini, khotbah ini, termasuk khotbah terpanjang dalam kalender HKBP, Almanak HKBP tahun 2015 ini. Memang hanya 13 ayat, tapi setiap ayat rata-rata mengandung kalimat ayat-ayat terpanjang dalam Alkitab. Isi inti pokoknya adalah gambaran tentang masa depan. Tetapi apakah Albert Einstein itukah orang terpintar sepanjang zaman? Belum tentu. Apakah Aristoteles, apakah Plato yang dikatakan memiliki IQ bahkan sampai lebih 200? Kita tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat orang pintar sepanjang sejarah adalah Raja Salomo. Kita membaca dalam catatan Alkitab raja-raja, kitab Samuel, ketika ditanya oleh Tuhan dalam mimpinya, Salomo, mintalah kepadaku apa yang kau butuhkan. Mintalah kekayaan. Apakah engkau meminta kekuasaan, nyawa musuhmu akan kuberikan. Apakah kau meminta umur yang panjang, akan saya berikan. Mintalah.
Salomo tidak meminta nyawa musuhnya, juga tidak meminta kekuasaan besar, juga tidak meminta umur yang panjang, tapi dia meminta, berilah kepadaku hikmat, berilah kepadaku pengertian, berilah kepadaku kebijaksanaan, supaya aku tahu memimpin bangsa ini. Lalu Tuhan berkata, Salomo, aku akan berikan kepadamu hikmat, didikan, dan pengertian, dan tidak akan ada orang sepintar engkau sebelum engkau dan sesudah engkau. Dengan kata lain, melalui ayat itu kita dapat pastikan tidak ada orang terpintar sampai hari ini lebih pintar dari Raja Salomo. Bahkan Plato, bahkan Aristoteles, bahkan juga abad 20 Albert Einstein, bahkan manusia abad 21 ini tidak akan lebih pintar dari Salomo. Sebab Tuhan berkata tidak akan ada orang yang sepintar engkau sebelum engkau dan sesudah engkau. Belum ada manusia yang bisa berbicara dengan semut, tapi Salomo bisa berkomunikasi dengan semut. Belum ada orang yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan binatang-binatang kecil yang ada di celah-celah cadas di pegunungan, tapi Salomo bisa. Kalau kita belajar botani, zoologi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu binatang, bahkan anatomi tentang tubuh kita manusia, biologi, nama-nama istilah-istilah itu adalah nama-nama yang disebutkan oleh Raja Salomo. Ada banyak tambahan dalam perjalanan waktu dan sejarah, tetapi majority, kebanyakan adalah nama-nama yang diberikan oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah juga seorang yang pintar musik. Raja Salomo adalah seorang yang pintar bersyair, berpuisi. Bayangkan ada 1.005 nyanyiannya dan ada 3.000 lebih sajak dan puisi yang diubahnya. Kalau kita membaca Alkitab, kitab-kitab Salomo, apakah itu Proper, apakah itu kitab Arjamita, Pengkhotbah, semua itu adalah ubahan dari Raja Salomo. Ada satu hal yang penting ketika Nebukadnezar dari Babel membumi hanguskan, katakanlah meluluh lantahkan kota Yerusalem, kemudian merampok isi dari bait Allah, harta, emas, alat-alat yang ada di bait Allah, semua diambil oleh pasukan Nebukadnezar. Tapi sebenarnya inti utama penaklukan itu bukan emas, bukan harta, bukan orang-orang pandai dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tapi hati daripada Nebukadnezar tertuju untuk mendapatkan dan menguasai ada satu kitab yang disebut dengan kepustakaan bahasa bumi yang tersimpan di bait Allah. Dan Nebukadnezar tahu itu. Apa rahasia buku itu? Katanya buku itu adalah yang disebut dengan buku kepustakaan bahasa burung. Sepertinya manusia sudah dapat berkomunikasi dengan makhluk antar galaksi, sehingga ada kecenderungan mengatakan sepertinya Raja Salomo itu sudah dapat berkomunikasi dengan makhluk di luar bumi ini. Dengan kata lain, dengan kemampuan itu manusia sudah dapat mencapai titik apa yang disebut dengan keabadian, sehingga manusia bisa hidup abadi. Buku inilah yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar supaya dia bisa mencapai keabadian. Bapak Ibu saudara-saudara, dihubungkan dengan khotbah kita hari ini kepada Daniel, orang yang berdiri di sebelah atas air itu berkata, tetapi engkau pergilah,
sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagian pada kesudahan zaman. Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Mereka berhenti beristirahat di sebuah tempat yang agak tinggi. Lalu dari tempat itu mereka memandang ke arah kota Yerusalem. Di sana banyak berdiri bangunan-bangunan dari batu, gedong-gedong. Lalu murid itu berkata kagum, "Guru, lihatlah betapa kokohnya gedong-gedong itu, bangunan-bangunan itu." Orang Israel, orang Yahudi minimal memiliki 3 jenis rumah. Rumah yang pertama, rumah kaum kebanyakan, orang miskin. Atapnya mungkin terbuat dari jerami yang sudah diaduk, supaya di atas atap rumah itu bisa menjemur makanan hasil tumbuhan. Rumah yang kedua, biasanya di depan ada sumur air tempat orang membasuh kaki. Itu sudah agak lumayan. Lalu rumah yang ketiga, itu rumah yang sudah berpagar, sudah ada temboknya. Dan rumah yang keempat, yang termahal, itu rumah yang terbuat dari batu ditindik-tindikkan, batu-batu kota Yerusalem. Tidak ada 2 batu bata yang masih tersusun rapi di sana. Tapi maksud Yesus kepada murid-muridnya adalah sebuah zaman yang pendek. Lalu ada keempat muridnya yang bersaudara. Pertama Yakobus dengan saudaranya Yohanes. Kedua Petrus dengan saudaranya Andreas. Bertanya secara khusus, "Guru, bilakah zaman itu akan terjadi?" Yesus tidak memberikan jangka waktu, tapi Yesus mengatakan itu pasti akan terjadi. Lalu Daniel juga bertanya, kapankah itu akan terjadi? Itu pasti akan digenapi. Engkau beristirahatlah. Kamu akan mati pada waktunya, tapi kamu akan bangkit, dan sesudah itu kamu akan menerima bagianmu. Kata orang yang berdiri di sebelah sana di atas air tersebut. Itulah perjalanan hidup kita. Entah sudah berapa ribu tahun umur bumi ini, entah sudah berapa ratus generasi manusia hidup silih berganti. Nenek moyang kita sudah meninggal, sudah pada mati. Sekarang kita hidup 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Ada bahkan yang mencapai 80, bahkan ada yang mencapai 100 tahun dan akan mati. Lalu untuk apa kita hidup di bumi ini? Apakah hanya untuk hidup kita bersenang-senang, berhasil sesudah umur kita 40, lalu sampai 50, lalu kita retire 70 tahun, sampai di situ kah? Tidak adakah harapan ke depan? Sesudah kita mati, apakah masih ada kehidupan? Apakah masih ada masa depan? Firman ini mau menyatakan, pertama, ada masa depan, ada akhir zaman, semua akan berakhir. Lalu kalau semua akan berakhir, bagaimanakah kehidupan orang beriman? Firman ini menyatakan akan bangkit kembali, dan bukan hanya bangkit, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Selama kita hidup di dunia ini, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan, kebenaran akan keselamatan, hidup di dalam keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dialah juru selamat kita. Hidup di dalam ketaatan, dalam hukum-hukumnya, hidup di dalam norma-norma, patokan, ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Sepanjang kita hidup,
bagaimana ketaatan kita, bagaimana keyakinan kita terhadap perintah-perintah Tuhan, dan kita mentaatinya sampai kita mati pun, dan pada akhirnya kita akan bangkit untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam kesempatan hari ini HKBP Indonesian Lutheran Church akan diresmikan oleh pimpinan HKBP, dalam hal ini Sekretaris Jenderal, khusus untuk meresmikan gereja ini. Kami sangat bangga pertama-tama kepada Bapak Pendeta Pastor Kim. Walaupun Bapak Bishop Murai tidak hadir, kami titip salam dan hangat. Kami sangat bangga karena beliau dalam suratnya juga, saya coba-coba membaca, saya buka surat di internet, saya lihat Bapak, foto Bapak Kim juga sudah saya lihat di sana, juga Ibu Kim. Saya juga sudah melihat Bapak Murai fotonya di sana. Bapak Hitoshi juga orangnya tinggi ya, kalau saya tidak salah. Jadi gereja ini saya sudah lihat di internet dan kompleks ini. Saya sudah lihat di sana dan saya bayangkan, dan itu terjadi semua. Ada satu dua kendala ketika kami mau datang ke Amerika ini, hampir tidak nyampe, tapi akhirnya kami bisa tiba di sini dengan baik. Kami pikir itu tidak terlepas dari usaha dari INCA, pengurusnya, terutama Bapak Hitoshi. Saya tahu beliau berkirim surat ke Kedutaan Amerika di Jakarta. Saya baca email beliau berkali-kali, dan ada dugaan saya kenapa visa saya begitu sukar saya peroleh, tapi akhirnya bisa. Kayaknya konselor di Jakarta itu beremail, mungkin bertelepon kepada Bapak Hitoshi, minimal by email setengah jam lebih, dan akhirnya visa saya di-okekan, dan mereka katakan kepada saya good luck. Dan itulah perjalanan hampir selama 1 bulan terakhir ini, kedatangan saya ke Amerika ini, ke California. Dalam pikiran saya pada waktu itu, yang sudah terserah kepada Tuhan. Saya hanya berdoa menyerahkan kepada Tuhan dalam doa saya, tapi akhirnya bisa. Ada 2 orang yang tentunya tidak bisa saya pisahkan dari event ini, yang memberikan support kepada saya. Yang pertama adalah ibu saya, Renata, Bohong my sister. Ya, dia punya putri yang ada di California ini, sekarang mereka di Bandung studinya, di kota Bandung. Nah, dia bilang kepada saya, itu bagaimana kalau kita lalu ada juga saudara saya, Salmon Sihombi, juga ada di sini. Kami bersama berempat datang dari Indonesia. Lalu dihubungkan, dikaitkanlah itu dengan rencana ini. Lalu terbersit dalam pikiran saya, sebab bagi saya Amerika itu sangat jauh. Sepertinya Amerika itu di luar bumi ini. Ya, jadi kalau orang ke Amerika sudah pergi ke luar bumi, ya bagaimana ini saya pikir. Dari Hong Kong, penerbangan kami sampai ke LA itu, kalau tidak salah 14 jam lamanya. Bagaimana pesawat ini sudah habis aturnya? 14 jam. Mesinnya terus berputar begitu 14 jam. Apa enggak kepanasan meledak nanti kapan bagaimana? Apalagi akhir-akhir ini kan banyak pesawat yang jatuh. Nah, tapi ya saya berdoa saja. Saya tinggalkan anak-anak saya, tentu saya masih kecil, baru 2 bulan, pikiran saya ke sana. Lalu bagaimana nanti? Tapi ya sudahlah, berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur. Akhirnya kami bisa tiba dengan selamat. Dan
waktu di bandara Tom Bradley ya, keluarnya juga susah. Nah, prosesnya sempat itu petugas itu officer katakan, you liar, you claim or jail. Wah, di penjara gimana? Tapi akhirnya juga kami keluar dengan enak dan nyaman. Lalu sudah berteriak ibu-ibu, orang sama manusia ada juga yang banyak yang menjatuhkan. Lalu dipasangi di sana poster, selamat datang Sekjen HKIP, kami berfoto di sana, Pak Kim. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, orang Kristen, orang HKIP, orang Batak, orang Kristen di Amerika ini. Lalu saya pikir, oh Amerika ini begitu dekat rupanya, begitu dekat, nggak jauh rupanya. Wah Amerika ini sangat mudah, nggak sulit rupanya. Itu hanya beberapa menit sesudah kami mendarat, bertemu, lalu bersalaman, lalu berkomunikasi. Nah mau saya bayangkan begini, dalam firman ini kan ada dua orang, satu di seberang sana, satu di seberang sini. Lalu ada orang di atas air. Orang di sebelah sana dan di sebelah sini bertanya, lalu dia entah di mana dia mendengarkan percakapan. Lalu mereka menjadi dekat, very close. Orang dari zaman 2000 tahun yang lalu dengan manusia abad 21 ini sebetulnya dalam iman hidup kembali dan bisa berkomunikasi. Orang dari abad-abad zamannya Abraham, zamannya Daniel ini para nabi, kemudian zamannya Raja Salomo, kemudian zamannya sesudah Yesus, dan zamannya orang Kristen, dan zamannya masa depan itu bisa menjadi dekat kalau mereka bisa saling berkomunikasi. Tetapi orang dari zaman yang sama, dari kelas yang sama, tetapi tidak dapat berkomunikasi, saling melakukan kebencian, akan jauh sekali dan tidak akan dapat bertemu. Nah, di dalam diri Yesus itulah dari berbagai zaman, apakah itu zamannya zaman Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan dari apa yang disebut dengan Babel, Ur Kasdim, Irak yang sekarang, kemudian dalam zamannya Daniel, kemudian dalam zamannya orang Israel, tetapi berbagai zaman itu, berbagai sejarah itu, berbagai budaya dan manusia itu dipersatukan dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah saya kira kehadiran kita di bumi. Orang Kristen itu bukan hanya hidup di Asia. Pada awalnya di Asia kecil, dan kemudian menyebar ke Eropa. Dari Eropa kemudian menyebar kembali lagi ke Asia. Nah sekarang barangkali dari Asia kembali lagi ke Eropa. Mungkin dari Asia dan dari Eropa akan kembali ke Israel. Supaya saudara-saudara kita orang Israel, orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang hebat itu, orang-orang Yahudi yang kaya raya itu, orang-orang Yahudi raja-raja itu, raja kapal, raja minyak, orang-orang yang otaknya cerdas luar biasa, orang-orang yang seperti Raja Salomo itu, orang-orang yang seperti Daniel yang pintar luar biasa itu, supaya mereka semakin pintar, semakin hebat, tapi kita harapkan mereka juga percaya kepada Yesus. Persembahan hidupku semoga
waktu bernyanyi dengan jemaat dan gereja di hadapan Bapak Sekretaris Jenderal, kita bernyanyi dari BD 101 ayat 1. Selain dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara anggota majelis, kami juga mengundang agar keluarga jemaat HKBP Indonesian Lutheran Church berkenan berdiri di tempatnya. Semua termasuk hidupnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini pimpinan HKBP Sekretaris Jenderal akan meresmikan Kuliah Kristen Baptis Protestan Indonesian Lutheran Church. Sebab itu, marilah kita mendengarkan aturan dan peraturan HKBP 2002 mengenai jemaat, kedudukannya, dan pelayanannya, serta surat keputusan pimpinan HKBP tentang HKBP Indonesian Lutheran Church. Baiklah, saudara-saudara sekalian,